Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilancarkan dalam kegiatan pada hari ini. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, kita nanti akan kembali membagikan sebuah informasi mengenai seleksi P3K pada tahun 2022. Dan kali ini kita mendapat informasi mengenai mekanisme terbaru seleksi P3K 2022 bagi Bapak Ibu pelamar P1, P2, P3, dan bagi Bapak Ibu pelamar umum. Dan ternyata mekanisme ada perbedaan yang sangat jelas Bapak Ibu. Mekanisme seleksi P3K pada tahun ini berbeda dengan mekanisme seleksi pada tahun 2021. Sebelum kita lanjut ke informasi, bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru seputar P3K. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke informasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu mengenai perbedaan mekanisme seleksi pada tahun ini dengan mekanisme seleksi pada tahun 2021. Dan berdasarkan mekanisme seleksinya terdapat beberapa perbedaan, yaitu kita simpulkan Bapak Ibu ada 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K pada tahun ini dengan P3K pada tahun lalu. Dan 6 perbedaan itu penting untuk kita ketahui bersama, terutama untuk Bapak Ibu pelamar guru honorer ataupun tenaga non-ASN yang akan mengikuti seleksi P3K pada tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya untuk pada tahun 2021 kita menggunakan mekanisme seleksi tes saja Bapak Ibu, dan akan tetapi untuk pada tahun 2022 ini mekanisme secara umum akan digunakan, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama ada mekanisme seleksi penempatan dan mekanisme seleksi observasi Bapak Ibu. Dan jika kedua mekanisme tersebut usai ditempuh bagi pelamar guru kategori P1, P2, dan P3, maka peserta berikutnya dengan kategori pelamar umum baru dapat memasuki mekanisme seleksi tes. Mekanisme penempatan dan observasi dengan mekanisme seleksi tes tentu saja sangat jelas perbedaannya. Dan pada P3K pada tahun 2021, peserta P3K melewati satu mekanisme saja, yaitu mekanisme seleksi tes. Maka kemudian guru atau pelamar dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan peserta yang dinyatakan tidak lulus saja. Sedangkan untuk seleksi P3K pada tahun 2022 ini, karena mekanisme seleksi berbeda, yang digunakan adalah penempatan dan observasi, maka Bapak Ibu guru honorer ataupun pelamar sebagai peserta dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas antara P1, P2, P3, dan selanjutnya adalah pelamar umum. Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, berikut ada 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K pada tahun ini dengan perbedaan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K tahun 2022 dengan P3K pada tahun 2021. Perbedaannya satu adalah pada P3K 2021, Pemda membuka formasi berdasarkan kebutuhan, sedangkan di P3K pada tahun 2022, pemerintah daerah Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang setelah lulus atau sudah lulus, PG maupun dengan observasi. Dan perbedaan P3K 2021 selanjutnya, sebelumnya guru memperebutkan formasi yang tersedia di P3K pada tahun 2022. Formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat ia bekerja, Bapak Ibu. Dan perbedaan yang ketiga, pada PPK 2021 sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik. P3K 2022 dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik, Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, pada P3K 2021 sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak. Untuk P3K pada tahun 2022 tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran sama sekali Bapak Ibu. Dan perbedaan yang kelima, pada PPK 2021 sebelumnya kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik. Selanjutnya perbedaan di 2022,
kompetensi dipertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selanjutnya untuk perbedaan yang keenam, pada P3K 2021 sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi, untuk P3K 2022 menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Dan inilah Bapak Ibu 6 perbedaan mekanisme seleksi P3K pada tahun 2022 dengan P3K pada tahun 2021. Dan selanjutnya Bapak Ibu kami mendapat informasi, terdapat informasi penting untuk Bapak Ibu guru SD, SMP, SMK, dan SMA agar bersiap di tanggal 19 September 2022. Informasi untuk Bapak Ibu guru SD, SMP, SMK, dan SMA ini berasal dari Surat Edaran Kemdikbudristek nomor 1451-H4-02.02/2022 yang diterbitkan pada tanggal 6 September tahun 2022. Dan surat edaran untuk Bapak Ibu guru SD, SMP, SMK, dan SMA ini mengenai perpanjangan jadwal pengisian survei lingkungan belajar, Bapak Ibu. Selanjutnya di mana Kemdikbud menyampaikan bahwa terdapat jadwal pengisian survei lingkungan belajar tahun 2022 untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan yang diketahui telah berakhir pada tanggal 31 Agustus kemarin, Bapak Ibu. Dan lebih lanjut dari hasil pengisian tersebut, Kemdikbud menemukan bahwa pengisian survei lingkungan belajar belum optimal. Jadi untuk mengingatkan pentingnya kelengkapan dari data survei lingkungan belajar dalam pelaporan hasil AN atau asesmen nasional. Dan inilah Bapak Ibu informasi singkat mengenai informasi penting pada tanggal 19 September 2022, yaitu untuk perpanjangan jadwal pengisian survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Kami akhiri. Azallahu wa iyyakum wa fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.